alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Puji berserta syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana olehnya telah memberikan kita sehat badan, sehat pikiran. Dan salawat bersertakan salam marilah sama-sama kita sanjung sajikan ke pangkuan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana olehnya telah membawa kita dari alam jahiliyah ke alam Islamiyah, dari alam kebodohan menuju ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan pada saat ini. Baiklah, saya Norah Nabila selaku moderator yang akan memandu presentasi kita pada hari ini. Di sini saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama ada Anggi Yoga Pratama, setelah itu ada Khaira Kamila, Makfiroh, dan saya sendiri Norah Nabila. Kemudian ada Syakila Nasyita. Baiklah, untuk mempersingkatkan waktu, izinkan saya memulai presentasi ini. Yang pertama yaitu dampak kalau pasien tidak patuh minum obat serta gambaran situasi di Indonesia pada tahun 2024. Bagian pertama yaitu stakes tinggi non-adherensi mengganggu tujuan terapi. Teman-teman, kepatuhan pasien dalam menjalani pengobatan itu bukan sekedar rutinitas biasa loh. Ini adalah fondasi utama yang menentukan apakah terapi yang kita berikan berhasil atau tidak. Kalau pasien tidak patuh dan tidak konsisten minum obat, seluruh tujuan pengobatan yang sudah direncanakan bisa hancur dan tidak tercapai sama sekali. Ada 3 dampak besar yang pasti terjadi. Yang pertama yaitu efektivitas terapi menurun. Obat tidak akan bisa bekerja maksimal dan tidak mencapai target penyembuhan atau pengendalian penyakit yang kita harapkan. Setelah itu yang kedua ada kualitas hidup pasien menurun. Pasien jadi lebih mudah mengalami komplikasi, fungsi tubuhnya makin terganggu dan aktivitas sehari-harinya menjadi terhambat. Setelah itu yang ketiga ada biaya pengobatan makin meningkat. Pasien harus sering rawat inap ulang karena penyakitnya tidak sembuh dan beban biaya kesehatan bagi keluarga maupun sistem kesehatan negara jadi semakin berat. Baiklah, sekarang di bagian kedua, gambaran Indonesia terbaru 2024 hampir setengahnya tidak patuh. Sekarang mari kita lihat data terbaru dari 2024. Penelitian ini dilakukan secara nasional di 34 provinsi di Indonesia dengan melibatkan lebih dari 1.750 responden. Hasilnya sangat mengkhawatirkan. Secara keseluruhan, 45,3% pasien di Indonesia tercatat tidak patuh dalam pengobatannya. Artinya, hampir 1 dari 2 orang tidak rutin minum obat sesuai anjuran dokter. Kalau dilihat berdasarkan jenis penyakit, gangguan kesehatan jiwa memiliki angka ketidakpatuhan tertinggi, yaitu 71,2%. Kemudian diikuti dengan penyakit pencernaan sebesar 68,6%. Ini menjadi perhatian serius buat kita semua karena angka ketidakpatuhan yang setinggi ini pasti akan menghambat upaya kita meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di Indonesia. Ketidakpatuhan pengobatan itu masalah yang besar yang merugikan banyak pihak, dan di Indonesia sendiri situasinya masih butuh perbaikan yang sangat serius. Sekian penjelasan dari slide ini, teman-teman akan dilanjutkan dengan teman-teman yang lain. Nah, saya akan membahas tentang kenapa mereka berhenti, kategori penyebab utamanya mereka berhenti dalam pengobatan. Pada slide ini, kita akan membahas penyebab utama mengapa pasien tidak patuh dan atau bahkan menghentikan pengobatan mereka. Jadi, faktor pertama, faktor pasien. Banyak pasien lupa minum obat, kurang memahami pentingnya terapi, merasa sudah sembuh sehingga menghentikan obatnya sendiri,
tindakan lanjutan ketika pasien mulai tidak patuh. Nah, terakhir, kesediaan obat yang tidak konsisten juga dapat menyebabkan pasien menghentikan pengobatannya. Oleh karena itu, meningkatkan kepatuhan pasien memerlukan kerja sama antara pasien dan keluarga dan tenaga kesehatan. Nah, serta dukungan oleh sistem pelayanan kesehatan yang lain. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang faktor budaya dan kepercayaan di luar obatnya. Pada slide ini dijelaskan bahwa kepatuhan pasien tidak hanya mempengaruhi oleh obat atau kondisi penyakitnya, tetapi juga oleh budaya dan kepercayaan yang dimiliki pasien. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi, seperti kurang percaya terhadap pengobatan medis sehingga lebih memilih pengobatan tradisional. Adanya mitos atau informasi yang salah dari media sosial, serta pengaruh agama atau kepercayaan dalam menentukan pilihan pengobatan. Karena itu, tenaga kesehatan perlu memberikan edukasi yang menghargai budaya dan kepercayaan pasien agar mereka lebih mudah menerima pengobatannya. Bukti spesifik hipertensi dan pola lupa yang berulang. Slide ini menjelaskan bahwa pada pasien hipertensi, penyebab ketidakpatuhan yang paling sering adalah lupa minum obat. Dari berbagai penelitian, masalah ini terjadi secara konsisten dan dapat meningkatkan resiko komplikasi seperti stroke, penyakit jantung, hingga gagal ginjal. Resiko lupa minum obat juga lebih tinggi pada lansia karena daya ingat yang mulai menurun. Oleh karena itu, diperlukan pengingat atau dukungan dari keluarga dan tenaga kesehatan agar pasien lebih teratur dalam mengonsumsi obat. Oke, pada slide ini dijelaskan mengenai segmentasi resiko, yaitu kelompok pasien yang perlu mendapatkan perhatian lebih dalam meningkatkan kepatuhan pengobatan. Berdasarkan data, pasien usia 20-30 tahun memiliki resiko ketidakpatuhan paling tinggi, yaitu sekitar 4,53 kali dibanding kelompok usia lainnya. Selain itu, pasien yang berada di wilayah Jawa dan Bali memiliki risiko 3,21 kali lebih tinggi dibandingkan daerah lain. Oleh karena itu, tenaga kesehatan perlu memprioritaskan edukasi dan pendampingan pada kelompok ini. Misalnya dengan menggunakan komunikasi yang lebih interaktif dan memanfaatkan teknologi agar pasien lebih patuh menjalani pengobatan. Kemudian selanjutnya, solusi kunci yang pertama, edukasi terstruktur ditambah komunikasi yang tidak terputus. Yang pertama, edukasi terstruktur. Penyampaian informasi yang sistematis, mudah dipahami dan berulang. Yang kedua, komunikasi berkelanjutan. Hubungan tenaga kesehatan pasien yang terjaga, bukan hanya saat kunjungan. Yang ketiga, dukungan keluarga. Melibatkan keluarga sebagai sistem pendukung kepatuhan pasien. Yang keempat, teknologi pengingat. Pemanfaatan aplikasi dan pengingat digital untuk hipertensi dan penyakit kronis. Kemudian selanjutnya, solusi kunci yang kedua, intervensi multidisiplin apoteker sebagai jembatan kepatuhan. Bukti dari systematic review. Intervensi apoteker melalui konseling terbukti efektif meningkatkan kepatuhan pasien dalam menjalani pengobatan konseling, membantu pasien memahami tujuan terapi, cara penggunaan obat yang benar, serta meningkatkan motivasi untuk mengonsumsi obat secara teratur. Selain itu, apoteker dapat mengidentifikasi hambatan kepatuhan dan memberikan solusi yang sesuai dengan kebutuhan pasien. Penelitian Farhana pada tahun 2025 menunjukkan bahwa 69,2% dari 26 uji acak terkontrol melaporkan peningkatan kepatuhan minum obat setelah intervensi yang dipimpin apoteker, terutama melalui konseling. Hasil tersebut menegaskan bahwa konseling apoteker merupakan strategi yang efektif untuk meningkatkan kepatuhan pengobatan pada pasien dengan penyakit kronis.